Pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mila Francesca Sinaga, MPM 182201092. Di sini saya akan mempraktekkan, yaitu memperjelaskan tentang sel peta buta. Nah, sebelumnya itu saya akan mempersiapkan alat dan bahan seperti kertas, ballpoint, dan pensil warna. Sebelumnya itu saya sudah mempersiapkan atau sudah menggambarkan dalam sel peta buta. Nah, di sini terdapat pada bagian strukturnya dan fungsi terhadap pada peta buta. Yang pertama di sini ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk mempertahankan isinya sel. Nah, membran sel ini terletak di bagian lingkungan luar yang ada di bagian dalam sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu ada di bagian di sini yang saya tunjukkan yang tanda panah pena. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengisi di dalam ruangan antara inti dan membran plasma yang terdiri dari sitosol atau sitoskeleton terhadap organel-organel sel serta substansi simpanan. Kemudian ada nukleus. Nukleus terletak di bagian dalam bulatan yang ini. Fungsi nukleus itu adalah otak dari sel atau nukleus yang disebut dengan organel terbesar yang di dalam sel. Sebab disinilah tempat nukleus itu pengendalian terhadap aktivitas sel. Nah, nukleus itu letaknya itu di bagian tengah sel. Nah, ini yang di bulatan ini. Kemudian itu terdiri di bagian 3, yaitu membran nukleus atau selaput inti yang merupakan di bagian terluar yang memisah sekaligus pertukaran molekul dengan sitoplasma. Yang sitoplasma itu dekat di sini. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada terbagi menjadi 2. Retikulum endoplasma halus dan retikulum plasma kasar. Nah, untuk retikulum kasar terdapat di bagian sini. Retikulum kasar terdapat di bagian sini. Nah, fungsinya ini adalah untuk mensintesis lemak, kolesterol. Terdapat transportasi molekul-molekul yang di bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Nah, untuk yang retikulum endoplasma halus, fungsinya itu terdapat di bagian transportasi molekul dari bagian ke satu menuju ke bagian yang lainnya. Dan untuk menetralkan racun terdapat dalam RE dalam sel hati. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini adalah tempatnya di bagian sisi bulatan warna kuning. Nah, ini fungsinya adalah organel yang berbentuk bulat yang warna kuning. Nah, bergelembung dia. Bulatnya itu sekitar yang berdiameter 0,1 sampai 1,2 mikrometer. Nah, yang di dalamnya ini, di dalam bulatan ini adalah terdapat enzim-enzim intralotik seperti protesea, lipase, ataupun nuklease. Fungsinya ini umumnya adalah untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, ekositosis, dan untuk menghancurkan di bagian senyawa karsinogenik yang di sini. Kemudian di sini ada vesikel pinositolik.
Vesikel pinositolik itu di dekat di bagian luar di atas. Nah, fungsinya ini adalah di dalam proses transfer molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Nah, di sinilah nanti keluarnya cairan terhadap vesikel pinositolik. Kemudian di sini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah terletaknya di bagian sisi di bagian luar. Terdapat yang saya warnain warna ungu. Itu fungsinya itu adalah untuk melakukan respirasi sel dan menghasilkan energi. Nah, selain itu mitokondria ini memiliki DNA sendiri dan untuk mengkodekan sintesis protein spesifik. Mitokondria juga ini memiliki fungsi mengoksigenasikan makanan. Terdapat di dalam C6A1206 plus oksigen menuju ke karbon dioksida, kemudian menuju ke bagian A2O dan energi, serta ditransferkan ke bagian elektron. Kemudian di sini ada di bagian sentriol. Sentriol ini terletak di bagian di dekat yang ada tanda bunga yang ada bunga yang saya warnai warna ungu ini. Fungsinya ini adalah untuk organik berbentuk silindri. Nah, sentriol ini terdiri dalam satu lapisan silinder yang di dalam terdapat 9 mikrotubulus. Sentriol ini terletak di dekat permukaan luas nukleus dan sentriol ini berperan sebagai dalam orientasi arahan pada proses pembelahan sel. Nah, disinilah itu. Di dekat bagian sitoplasma. Kemudian di sini ada di bagian mikrotubulus. Mikrotubulus ini adalah di bagian rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini adalah membentuk pada tabung yang berwarna kuning dan berlubang. Sekitar panjangnya itu mencapai 2,5 meter. Dengan diameternya 25. Kemudian di sini ada ribosom. Nah, ribosom ini terdapat di bagian sisi luar kanan yang ini. Nah, ribosom ini berfungsinya untuk mensintesis protein. Sedangkan ribosom sendiri itu ada di bagian disintesis oleh nukleus. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus beda ya, nukleus sama nukleus. Nukleus sama nukleus itu beda artinya dan beda juga fungsinya ini. Nukleus ini fungsinya ini adalah untuk bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat dan yang berwarna kegelapan. Yang di sini di bagian tengah ini, di bagian bulat ini. Kemudian untuk aprotis Golgi ini adalah fungsinya ini untuk di bagian salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di bagian dekatnya retikulum endoplasma ini. Nah, letaknya itu di bagian sisi luar dekat nukleus dan dekat mitokondria. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.